saudara-saudara kita yang barusan melakukan aksi untuk Palestina. Kami persilakan bergabung ke sini. Selamat datang, kami lanjut. Ya, kita ucapkan selamat datang saudara-saudaraku yang sudah melakukan aksi solidaritas untuk Palestina. Ribuan guru besar dan dosen dari lebih dari 300 kampus di Indonesia sudah menyatakan keprihatinan dan gugatan kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Takbir! 98 reformasi sangat memusuhi daripada KKN, betul? Korupsi, kolusi, nepotisme menjadi musuh rakyat saat itu, betul? Sekarang saya mau tanya, korupsi merajalela tidak? Korupsi merajalela tidak? Kolusi merajalela tidak? Nepotisme merajalela tidak? Hai, kenapa kalian pada diam sekarang, saudara? Kenapa pada diam? Ini lebih bangsat daripada 98. Ini lebih jahanam daripada 98. Sekarang rakyat sedang dimiskinkan. Dulu nggak seberapa, ini lebih bangsat daripada 98. Kenapa kita pada diam? Hai mahasiswa, ayolah bergerak bersama kami. Anda yang memimpin kami ikut akan, silakan Anda. Setuju? Iya. Tokoh akan bersatu. Andaikan mahasiswa takut ditunggangi oleh kami, silakan mahasiswa memimpin kami untuk mengadakan perlawanan terhadap rezim yang kurang ajar, betul? Kita hanya ingin memperbaiki bangsa ini. Tidak ada kita ingin merebut ini, itu, dan lain sebagainya. Tidak. Yang kami harapkan adalah perbaikan pada bangsa dan negara ini. Kepada saudaraku yang setelah selesai dari Palestina, tafadhol maskuro untuk bergabung kepada kita. Hai polisi, biarkan mereka gabung bersama kami untuk menyuarakan daripada hati nurani mereka bersama kami, betul? Jangan halangi mereka, biarkan mereka menyalurkan daripada hati nuraninya di sini. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah dengar 4 menteri dipanggil oleh MK. Ternyata kami dapat kabar menteri-menteri ini tetap saja berbohong. Menteri-menteri ini memang sudah tidak bisa kita harapkan. Kenapa? Dia akan tetap membela majikannya, betul? Jongos, tetaplah jongos bagi kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berharap seorang ibu seperti Risma, seorang ibu seperti Sri Mulyani mau mendengarkan kata-kata hatinya, yang mendengarkan daripada penderitaan rakyatnya, penderitaan daripada bangsanya, penderitaan daripada nasib masa depan anak cucunya, betul? Dia malah memilih melindungi penguasanya, malah melindungi daripada tokeknya, malah melindungi daripada junjungannya. Dia sudah tidak lagi peduli dengan rakyatnya, betul? Dia sudah tidak lagi peduli dengan nasib bangsanya. Lebih baik ketika pemerintahan ini telah luntur, pemerintahan rezim ini gugur, maka kita wajib hukumnya sweeping para menteri. Setuju? Ya, yang setuju 15 orang. Setuju sweeping menteri. Setuju sweeping menteri. Menteri penjilat kita sweeping, setuju? Kalau menteri penjilat enaknya kita apain, saudara? Kita apain? Gantung. Gantung. Enaknya nanti kalau mereka tersangka korupsi, benar-benar dimiskinkan kembali, betul? Betul. Maka semoga undang-undang perampasan aset ini bisa terrealisasi, agar para koruptor, biang-biang kerok, biang bangkrutnya bangsa ini bisa dimiskinkan kembali, betul? Betul. Sekarang kalau mereka korupsi triliunan, diponis 5 tahun, dipotong masa tahanan 50%, jadi 2,5 tahun, dia keluar, dia masih punya duit, dia masih punya harta, dia masih bisa mimpin partai, betul? Betul. Tapi kalau dimiskinkan, mereka tidak bisa melakukan apa-apa, betul nggak? Betul. Ini yang harus kita pertanyakan bersama. Kita harus perjuangkan bersama. Siap bersatu? Siap kompak? Siap. Siap tanggal 22 hadir? Siap. Siap sholat Jumat tanggal
19 hadir. Kita tunggu tanggal 19 April. Kita sholat Jumat di sini sama-sama. Tanggal 22-nya mungkin sudah pengumuman. Siapkan diri kita. Andaikan hakim memutus tidak sesuai dengan hati nurani, hakim memutus tidak sesuai daripada keinginan rakyat Indonesia, demi Allah kita akan bubut perang habis-habisan. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghimbau kembali, berikan kesempatan saudara-saudara kita yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saudara-saudaraku semua, masih semangat? Masih semangat? Hidup rakyat Indonesia melawan. Rakyat Indonesia. Hari ini kita hadir di sini menemani para hakim-hakim konstitusi agar dapat menjadi hakim yang jujur, benar, dan adil, dan mampu menjadi pendekar-pendekar konstitusi yang mampu mengawal konstitusi dan menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir dari tindakan-tindakan arogansi oleh rezim Jokowi yang terus membiarkan nepotisme, yang terus membiarkan kolusi, dan terus membiarkan korupsi. Hari ini semakin menjadi-jadi, saudara-saudara. Jadi rezim Jokowi sudah menjadi pengkhianat negeri ini. Jokowi sudah menjadi musuh rakyat Indonesia hari ini. Jokowi juga sekaligus sebagai pengkhianat amanat reformasi. Interupsi sebentar. Kami ucapkan selamat datang kepada saudara-saudara kita yang barusan melakukan aksi untuk Palestina. Kami persilakan bergabung ke sini. Selamat datang. Kami lanjut. Ya, kita ucapkan selamat datang saudara-saudara kita yang sudah melakukan aksi solidaritas untuk Palestina. Hari ini kita juga sama-sama mengutuk keras tindakan terhadap Zionis Israel. Oleh karena itu kita sambut kawan kita yang dari ujung sana. Silakan bergabung, kita lakukan buka puasa bersama di sini. Kita lakukan tausiah politik di sini. Insya Allah pahalanya sama dengan itikaf di masjid. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, bahwa hari ini seperti kita ketahui 4 orang menteri dipanggil oleh hakim konstitusi. Ini kejadian luar biasa. Namun yang kita sayangkan, keempat menteri itu, yaitu Erlangga, Pak Muhajir, Sri Mulyani, dan Ibu Risma, Menteri Sosial, ternyata mereka masih setia menjadi pembantu-pembantu Jokowi yang hari ini sudah nyata-nyata sudah menjadi musuh rakyat Indonesia karena telah mengkhianati konstitusi kita. Ini semua kita perlu suarakan ini, kita perlu kabarkan kepada seluruh Indonesia untuk bersatu padu datang semua penuhi gedung MK, karena MK butuh dukungan rakyat hari ini. Kita yakin walaupun hakim-hakim MK di sana tidak pernah menyampaikan secara vulgar, yakinlah bahwa para hakim-hakim konstitusi yang ada di sana sedang mengalami intimidasi juga dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tugas kita hari ini, rakyat Indonesia yang menginginkan kedaulatan rakyat tegak di negeri ini, konstitusi tidak diinjak-injak lagi oleh rezim Jokowi, agar supaya hadir di sini kita temani 8 hakim konstitusi itu agar Undang-Undang Dasar 1945 tegak di negeri ini. Jokowi sudah gagal memimpin negeri ini. Jokowi sudah gagal menjadi presiden negeri ini. Jokowi tidak mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, hanya mampu mencemas kehidupan bangsa, saudara-saudara. Ini yang harus kita lawan. Kita lawan secara bersama-sama. Maka dari itu kami ingatkan lagi kepada seluruh saudara-saudaraku semua, pada tanggal 19 dan 22 April nanti ketika
Mahkamah Konstitusi terkait masalah perselisihan pemilu tahun 2024 yang berlangsung begitu banyak kecurangan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, masif dan jahat ini, agar supaya benar-benar bisa dibatalkan oleh hakim konstitusi. Setuju tidak? Pemilu 2024 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan kita nyatakan mendiskualifikasi paslon 02. Setuju tidak? Dan kalau perlu minta kepada Mahkamah Konstitusi untuk segera memberikan rekomendasi berhentikan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, karena dia sudah tidak mampu lagi menjalankan amanah konstitusi. Hari ini semua harga-harga barang naik, pajak naik, tol naik, semuanya naik, yang turun hanya ada harga diri bangsa oleh akibat daripada ulah si Jokowi yang sudah menjalankan pemerintahnya secara ugal-ugalan, brutal dan amburadul. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan ada pada rejim Jokowi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat, hidup rakyat Indonesia melawan, yang tidak melawan kemaju Jokowi. Saudara sekalian, kita rakyat sedang bersatu, sama penderitaan, sama perasaan. Yang berjuang di sini juga Merdeka! Allahu Akbar! Teman-teman sekalian, kita sudah paham bahwa musuh utama kita adalah aktor utama pemilu curang. Siapa dia? Joko Widodo. Apa yang telah dilakukan oleh Joko Widodo? Kecurangan dengan apa? Dengan kekuasaan otoriter, mengangkangi konstitusi, merampok suara rakyat, lalu mengendalikan DPR, juga lembaga-lembaga tinggi negara, termasuk MK, juga perangkat pemilu, apakah itu KPU, Bawaslu, Polri, dan sebagainya. Semuanya sudah ada di bawah kendali Joko Widodo. Sehingga kejahatan Joko Widodo ini sudah menjadi kejahatan tingkat tinggi terhadap negara dan bangsa. Melakukan pelanggaran atau pengkhianatan kepada konstitusi, tapi juga sekaligus menghalalkan segala cara untuk memenangkan paslon Prabowo dan Gibran. Sehingga dengan kondisi demikian, kita sudah mencatat ribuan guru besar dan dosen dari lebih dari 300 kampus di Indonesia sudah menyatakan keprihatinan dan gugatan kepada Joko Widodo untuk dihentikan. Nah, karena itu guru-guru besar itu yang menjadi panutan rakyat karena berada di seluruh kampus yang ada di Indonesia, hampir seluruh kampus yang ada di Indonesia itu sudah ikut bersuara. Untuk apa? Untuk menggugat kejahatan sistemik Joko Widodo terhadap bangsa, rakyat, dan negara Indonesia. Sehingga dengan itu kita meminta satu, supaya MK mendengar suara rakyat dan mendengar suara dari guru-guru besar yang berasal dari ratusan kampus yang ada di Indonesia. Kedua, kita tuntut agar MK segera mendatangkan Joko Widodo pada sidang MK di gedung MK. Kita minta segera penjahat konstitusi, perampok hak demokrasi rakyat, yaitu Joko Widodo, untuk segera dipanggil oleh hakim-hakim MK untuk didengar keterangannya dan sekaligus untuk bisa didengarkan oleh rakyat tentang kejahatan sistemik yang sudah dilakukan
oleh Joko Widodo. Nah, terakhir sekali kita ingatkan hakim-hakim MK bahwa kami yang beraksi di sini tidak asal bicara, tapi punya dasar pijakan hak demokrasi dan pengetahuan tentang berbagai ketentuan undang-undang dan peraturan yang sudah dilanggar oleh Joko Widodo. Kejahatan Joko Widodo salah satunya adalah mengintervensi MK untuk meloloskan anaknya Gibran menjadi cawapres. Kejahatan berikutnya adalah menggunakan kekuasaan untuk apa? Untuk mempengaruhi polisi, kepala-kepala daerah sampai kepala-kepala desa yang diancam kasus korupsinya akan dibuka kalau tidak mendukung Gibran misalnya, dan berbagai kejahatan-kejahatan lain, termasuk juga menggunakan APBN untuk apa? Untuk memberikan bansos yang merupakan itu ada money politics, yang jelas ini adalah kriminal yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Jadi dengan berbagai bukti, fakta, lapangan yang menunjukkan tentang kejahatan Joko Widodo, tidak ada kata lain bagi MK untuk segera memanggil Joko Widodo ke sidang MK. Kemudian yang kedua, untuk MK segera memutuskan membatalkan pemenang pemilu yaitu Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Kedua orang itu justru harus bertanggung jawab karena terlibat bekerja sama dengan Joko Widodo untuk melakukan pemilu curang yang syarat dengan berbagai pelanggaran. Saya kira terakhir sekali, ya, setelah kita menuntut MK, kalau itu juga tidak dengar oleh MK, maka sudah saatnya kita mempersiapkan diri untuk melakukan gerakan masif di seluruh Indonesia, dan puncaknya adalah pada tanggal 22 April 2024. Untuk apa? Untuk meminta supaya Joko Widodo segera digulingkan. Seandainya MK tidak membatalkan kemenangan Prabowo Gibran, maka rakyat akan datang hadir pada tanggal 22 April 2024 untuk melakukan perlawanan terhadap rezim Joko Widodo pro oligarki, nepotis, dan antek Cina. Joko Widodo harus digulingkan. Joko Widodo harus segera dilengsarkan. Prabowo Gibran harus dibatalkan kemenangannya. Dan rakyat akan datang hadir melakukan perlawanan terhadap rezim otoriter yang dipimpin oleh Joko Widodo. Itu saja, terima kasih. Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.